Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ramadiana Ikwaning selaku dosen pengempu mata kuliah Kewarganegaraan. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi yang berjudul geopolitik. Sebelum kami memulai presentasi, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iwayan Angasika dan teman saya. Nama saya Muslimah Tujaria Sabil, NPM 23160070. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian geopolitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Suci Ramadhana Bolin dengan NPM 23160109. Di sini saya akan membahas tentang unsur-unsur geopolitik. Baik, perkenalkan, nama saya Wayan Julius Gusnadi. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi pemikiran para ahli tentang geopolitik. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Muslimah. Dipersilakan. Pengertian geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani. Politia berasal dari kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan tea berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara kesatuan bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kendaki. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Kepentingan yang titik beratnya yang terletak ada pertimbangan geografi wilayah atau teritorial dalam arti luas suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung sistem politik suatu negaranya. Sebaliknya, politik negara itu secara langsung akan berdampak pada geografi. Geopolitik bertumpu pada geografi sosial atau juga hukum geografis mengenai situasi, kondisi, atau juga kontekstual geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara. Secara umum, geopolitik adalah pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem kehidupan nasional bersumber dari dan bermuara pada landasan ideal, pandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Dalam pelaksanaan bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interrelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan nasional maupun internasional. Dalam hal ini, bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman yang tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satunya pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan nasional yang mendasarkan bangsa adalah upaya menjaminnya persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karenanya hanya dengan upayanya bangsa dan negara Indonesia dapat kita eksis dalam melanjutkan perjuangan menuju masyarakat oleh cita-cita kita sendiri. Oleh karena itu, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal yang dipahami berdasarkan pengertian bahwa Nusantara terkandung konsep geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang yang kini berkembang tidak secara fisik geografi melainkan pengertian secara keseluruhan. Baik, itu tadi materi
yang sudah dipaparkan oleh teman saya. Yang pertama tentang pengertian geopolitik. Selanjutnya materi yang kedua akan dibawakan oleh teman saya tentang unsur-unsur geopolitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Suci Ramadhani Nabolin dengan NPM 23160109. Di sini saya akan membahas tentang unsur-unsur geopolitik. Yang pertama itu ada keadaan geografis. Keadaan geografis sebuah negara merupakan unsur mendasar dalam geopolitik. Berbagai faktor seperti membentuk nasib suatu negara. Negara yang terletak di wilayah strategis seperti persimpangan jalur perdagangan internasional atau memiliki akses ke sumber daya alam yang berlimpah, umumnya dapat memiliki keunggulan geopolitik yang signifikasi. Yang kedua ada politik dan strategi. Unsur politik dan strategi menjadi salah satu esensi geopolitik. Hal ini mencakup tentang bagaimana suatu negara luar negeri serta strategi pertahanan nasional yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor geopolitik. Misalnya negara-negara yang memiliki persaingan geopolitik dengan tetangga, mereka cenderung akan mengadopsi strategi keamanan berbeda dibandingkan dengan negara-negara yang aman dari ancaman geopolitik. Yang ketiga ada hubungan timbal balik antara geografi dan politik. Geografi dan politik saling terkait. Beberapa negara kerap berusaha untuk memanfaatkan keunggulan geografis. Selain itu, faktor politik juga dapat mempengaruhi bagaimana sebuah negara. Sebagai contoh, perubahan rezim politik dalam suatu negara dapat memengaruhi hubungannya dengan negara-negara tetangga. Yang keempat itu ada unsur kebijaksanaan. Kebijaksanaan nasional sangat terkait dengan geopolitik. Dalam hal ini, setiap negara harus merancang kebijaksanaannya mempertimbangkan kondisi geografis dan hal ini mencakup kebijakan luar negeri, ekonomi, pertahanan, dan sebagainya. Keberhasilan dalam menggabungkan faktor-faktor geopolitik dalam kebijaksanaan nasional dapat membantu negara mencapai tujuannya dengan efektif. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Wayan Julius, mengenai materi yang berjudul Pemikiran para ahli tentang geopolitik dan juga tentang perkembangan geopolitik Indonesia. Nah, yang pertama A. Pandangan ajaran Friedrich Ratzel. Pada abad ke-19, Friedrich Ratzel merumuskan untuk pertama kalinya ilmu bumi politik sebagai hasil penelitian yang ilmiah dan universal, yaitu yang pertama, pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup. Melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Nah, yang kedua B. Negara identik dengan suatu ruangan yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan atau teori ruang, konsep ruang. Nah, yang ketiga, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak lepas dari hukum alam. Kecuali bangsa yang unggul akan bertahan hidup terus dan langgeng. Nah, yang berikutnya, semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, pandangan ajaran Rudolf Gehlen menegaskan bahwa negara adalah suatu organisme yang dianggap sebagai prinsip dasar, yaitu yang pertama, negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektual. Rakyat membutuhkan ruang cukup luas untuk berkembang. Nah, yang kedua, negara merupakan suatu sistem politik atau pemerintahan yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, dan krato politik, atau yang bisa disebut politik memerintah. Nah, yang berikutnya, negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar. Kemudian yang ketiga, pandangan ajaran menurut Karl Haushofer. Teori ini berkembang di Jerman saat berada di bawah kekuasaan Adolf Hitler dan di Jepang dalam ajaran Hako Ichiu
yang dilandasi semangat militerisme dan fasisme, yaitu yang pertama, kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengajarkan kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. Nah, yang kedua, beberapa negara besar di dunia akan timbul menguasai Eropa, Afrika, Asia Barat, atau Jerman dan Italia, serta Jepang di Asia Timur Raya. Nah, kemudian yang ketiga, geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan soal-soal strategi perbatasan dan merupakan landasan bagi tindakan politik. Nah, kemudian yang terakhir, pandangan ajaran Sir Halford MC Kinder 1861 sampai 1847. Geopolitik mengasumsikan dengan teori heartland atau jantung dunia. Barang siapa menguasai heartland, maka akan menguasai world island dengan menjadikan Asia Tengah dan Timur Tengah sebagai objek dalam garapannya. Sebab kedua kawasan adalah wilayah memiliki kandungan minyak bumi, gas bumi, dan mineral lainnya. Dan siapa yang menguasai kawasan tersebut tentunya akan menjadi global imperium atau Hidayat 1983. Teori geopolitik ini menganut konsep-konsep kekuatan dan mencetuskan wawasan benua, yaitu konsep kekuatan dari darat. Ajarannya menyatakan barang siapa menguasai daerah jantung, yaitu Eurasia atau Eropa dan Asia, ia akan dapat menguasai pulau dunia, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika, yang akhirnya dapat menguasai dunia. Kemudian materi selanjutnya yaitu perkembangan konsep geopolitik. Nah, di sini banyak sekali perkembangan dalam diskursus geopolitik, memberikan bahwa Indonesia menjadi bagian berasal komunitas dunia, menghadapi banyak sekali faktor eksternal yang semakin kompleks. Nah, dalam hal ini, informasi berita global tidak lagi didominasi oleh perebutan wilayah, namun sudah lebih jauh berkembang di globalisasi ekonomi, ancaman transnasional seperti terorisme serta radikalisme, majemuk masalah yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hayati, hingga potensi ketegangan sosial atau ekonomi politik. Dan ketegangan global sebagai jalan berasal perkembangan industri yang sangat pesat. Nah, kemudian menggunakan istilah lain, kebutuhan Indonesia akan antisipasi terhadap dinamika geopolitik sudah lebih luas dari lingkup kesatuan antara manusia Indonesia dengan tempat atau tanah air ke arah antisipasi bangsa Indonesia dengan kondisi geografis wilayah tanah airnya terhadap hal-hal yang berkaitan atau berita-berita transnasional, lingkungan hayati, dan revolusi industri. Wawasan Nusantara menjadi geopolitik Indonesia dikembangkan sinkron dengan Pancasila. Nah, oleh sebab itu, wawasan Nusantara tak mengandung unsur-unsur atau ekspansionisme maupun kekerasan. Nah, geopolitik bagi bangsa Indonesia hanya arti pembenaran dari kepentingan-kepentingan serta cita-cita nasional. Agar berhasil guna, bangsa Indonesia wajib mempunyai kemampuan statis maupun bergerak maju di bidang kesehatan dan keamanan. Sebagai negara kepulauan dan memiliki keunggulan dalam aspek geopolitik, Indonesia akan mengalami keuntungan jika memanfaatkan kondisi dengan geostrategis jika Amerika Serikat dan Cina melakukan perang terbuka. Sebab yang terjadi apabila dilema Malaysia mencapai kulminasi, maka perang terbuka akan menjadi yang mengakibatkan jalur di Selat Malaka akan tertutup. Nah, ini sesuai dengan apa yang diprediksikan oleh Rodrigue bahwa ada peralihan lintas ke Selat Sunda sebagai jalur alternatif tercepat dari lainnya.
Nah, Indonesia dengan posisi yang unik secara geografis di antara benua Asia, dan Australia, serta di antara Laut Hindia dan Laut Pasifik, akan menjadi Indonesia sebagai new kompetitor dengan negara-negara berkembang lainnya. Dan harus disadari bahwa secara geopolitik kita mampu dan pastinya membutuhkan strategi melalui kebijakan-kebijakan luar negeri dalam aspek mencapai ketahanan nasional. Nah, kemudian pembangunan geopolitik Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Satu nusa yang berarti keutuhan wilayah Nusantara, satu bangsa yang artinya yaitu landasan kebangsaan Indonesia. Satu bahasa yang artinya faktor pemersatu semua daerah Nusantara bersama isinya. Nah, kemudian rasa kebangsaannya itu perekat persatuan serta kesatuan, baik pada semangat makna maupun moral, sehingga membantu meniadakan adanya disparitas fisik yang ditimbulkan adanya perbedaan letak geografis, kondisi geografis suatu negara atau wilayah sebagai sangat krusial dan menjadi pertimbangan banyak pokok sekali kebijakan, termasuk juga pada merumuskan kebijakan keamanan nasional atau keamanan masyarakat. Banyak sekali bencana alam terjadi, mirip angin puting beliung, gempa bumi, tsunami. Itu artinya beberapa ancaman terhadap manusia yang sangat sebagai besar, diantaranya dipengaruhi oleh kondisi geografis. Nah, kemudian penyebaran perseteruan komunal sepersedikit terbendung oleh faktor geografis, sebagaimana terjadi di Afrika, Baikan dan Asia Tengah. Menggunakan demikian posisi strategis Indonesia juga membawa akibat geopolitik serta geostrategi tertentu. Nah, kemudian dari deskripsi pada atas dapat arti bahwa pembangunan geopolitik hanya efektif bila didasari oleh wawasan kebangsaan yang menatap. Kemudian unsur-unsur dasar wawasan Nusantara dalam mencapai kesatuan dan keserasian dapat ditinjau melalui satu kesatuan daerah, satu kesatuan bangsa, dan satu kesatuan sosial budaya. Kemudian satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan pertahanan serta keamanan. Nah, konsepsi geopolitik spesial Indonesia itu lalu dirumuskan menjadi acuan dasar yang diberi nama Wawasan Nusantara. Demikian bunyinya menjadi berikut. Wujud suatu negara kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang dalam kesemestaannya adalah satu kesatuan politik ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, buat mencapai tujuan nasional dan cita-cita perjuangan bangsa melalui pembangunan nasional, kerentanan potensi darat, lautan, dan angkasa secara terpadu. Nah, kemudian perkembangan geopolitik pada Indonesia juga ditentukan adanya globalisasi serta kemajuan teknologi yang menyebabkan wilayah suatu negara, terutama negara Indonesia, sebagaimana tak berbentuk dan kurang sempurna. Sebagai akibatnya bisa dengan mudah ditebus oleh para pelaku atau aktor internasional. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Itu tadi dia presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi tadi adalah sebagai negara kepulauan terbesar di global, Indonesia mempunyai posisi yang strategis pada kawasan Asia Tenggara dan memiliki potensi yang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi serta politik pada daerah tersebut. Geopolitik juga menjadi ilmu yang menyampaikan wawasan objektif akan posisi kita menjadi suatu bangsa yang hayati, yang berdampingan serta saling berinteraksi dengan negara lain pada pergaulan global ini.
Pada era ini ada dua pengertian baru terhadap geopolitik, yaitu geopolitik menjadi sebuah diskursus dan geopolitik sebagai sebuah hal yang simpel. Hal ini kemudian berkaitan erat dengan pola geopolitik di era Perang Dingin yang sangat kental akan aroma persaingan di antara dua negara superpower yang lalu tidak mengandalkan pengaplikasian hard power saja, melainkan melalui aplikasi soft power yang kemudian sebagai sebuah sudut pandang geopolitik baru, yakini dengan menyebabkan pengaruh ideologi masing-masing guna mensugesti persepsi aktor lain. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang ada untuk memperkuat posisinya di kawasan dunia internasional pada era globalisasi ini. Itu tadi dia presentasi dari kelompok 10. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.